Halo, selamat siang Bapak dan rekan-rekan dosen dan rekan-rekan mahasiswa semua. Kali ini saya akan coba membahas tentang Big Data Analytics for Fraud Detection gitu ya. Jadi pada video kali ini saya akan coba membahas dengan studi kasus investigasi kebocoran dana pada Bank ABC yang berfokus pada pembahasan bagaimana big data tuh bisa digunakan untuk mendeteksi rekening palsu, terus rekening yang disusupi, serta rekening yang tidak wajar secara lebih akurat tentunya dan lebih cepat seperti itu. Lalu latar belakang masalah ya Bank ABC ini Bank ABC menemukan adanya indikasi kebocoran dana berdasarkan laporan keuangan internal mereka. Nah, salah satu dugaan utama penyebabnya adalah tindakan fraud gitu, seperti penyalahgunaan rekening atau rekening yang mencurigakan. Nah, karena volume data transaksi sangat besar dan kompleks tentunya, pendekatan big data analitik tuh dibutuhkan agar investigasi itu dapat dilakukan secara menyeluruh dan pastinya lebih efisien. Nah, lalu analisis utama yang digunakan adalah fraud detection analysis. Nah, di dalamnya itu digunakan dua pendekatan utama yaitu predictive analytic untuk yang berfungsi untuk memprediksi kemungkinan suatu transaksi atau rekening merupakan fraud dan perspektif analitik yaitu untuk menentukan tindakan lanjutan seperti pemblokiran rekening atau verifikasi tambahan. Nah, dengan kombinasi ini, sistem tidak hanya mendeteksi, tapi juga membantu untuk pengambilan keputusan. Lalu ada apa namanya tip dan mode ya. Nah, lalu ada tip dan mode analisis. Nah, tip dan mode analisis ini meliputi behavior analysis, analisis dan anomaly detection, dan yang terakhir network analysis. Nah, behavioral analytic ini digunakan untuk melihat pola perilaku nasabah kayak anomaly detection untuk mendeteksi transaksi yang menyimpang dan network analysis yang digunakan untuk hubungan antara rekening yang mencurigakan. Nah, mode analisis yang dipilih adalah real time dan batch. Nah, di mana real time digunakan untuk pencegahan langsung dan batch digunakan untuk analisis histori dan pelatihan model ya. Lalu ada data konektor. Nah, untuk mengalirkan data ke sistem big data digunakan beberapa data konektor. Ya, ya, beberapa di antaranya ada Apache Kafka yang digunakan untuk streaming data secara real time. Ada juga GDBC atau Scoop yang biasa digunakan untuk mengambil data dari sistem core banking. Selain itu ada REST API yang digunakan untuk integrasi dengan sistem eksternal seperti payment gateway atau e-wallet. Lalu ada teknik analisis. Nah, teknik analisisnya yang digunakan cukup beragam ya. Ada machine learning classification seperti random forest atau XGBoost yang digunakan untuk klarifikasi fraud. Ada juga deep learning seperti LSTM yang biasa digunakan untuk menganalisis pola transaksi berbasis waktu. Ada juga unsupervised learning seperti autocoder yang biasa digunakan apa namanya untuk mendeteksi fraud baru yang belum memiliki label. Nah, selain itu, rule based detection tetap kita gunakan untuk pola fraud yang sudah pernah terjadi atau sudah diketahui gitu. Lalu ada pola analisis. Nah, pola analisis ini diterapkan adalah streaming analytics pattern. Nah, jadi untuk transaksi real time dan closed loop analytic. Nah, dalam closed loop analytic ini hasil deteksi fraud langsung memicu aksi, misalnya pemblokiran rekening dan hasil aksi tersebut digunakan kembali untuk meningkatkan model. Nah, pendekatan ini tuh bisa membuat sistem semakin adaptif terhadap
pola fraud yang baru. Lalu, nah ini visualisasi datanya. Nah, visualisasi data itu sangat pasti berperan penting dalam membantu tim investigasi. Seperti ada line chart yang digunakan untuk melihat tren transaksi yang mencurigakan dari waktu ke waktu, ada bar chart untuk digunakan membandingkan jumlah transaksi fraud dan yang normal, lalu ada network graph yang biasa digunakan untuk hubungan antar rekening yang saling terhubung, ada juga heat map yang digunakan untuk melihat lokasi dan waktu transaksi yang beresiko tinggi gitu. Nah, lalu apa sih manfaat untuk Bank ABC ini? Nah, pastinya dengan pendekatan Big Data Analytic ini, Bank ABC dapat mendeteksi fraud secara lebih cepat pastinya dan akurat. Risiko kebocoran dana juga dapat sangat diminimalisis dan keamanan sistem perbankan jauh akan meningkat tentunya. Selain itu juga kepercayaan nasabah terhadap bank juga dapat semakin terjaga gitu, sehingga customer yang mendaftar itu bisa lebih banyak gitu ya. Lalu ada slide yang terakhir yaitu referensi. Nah, di slide terakhir ini berisi referensi yang saya gunakan yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumentasi industri terkait fraud detection dan big data analytic ini. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mungkin kita bisa diskusi di forum di bawah. Makasih.